kebenaran demi uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita tadi dalam firman Tuhan, ya, ada serdadu-serdadu, ada pasukan yang menjaga kubur itu dan yang tahu persis apa yang terjadi, bahwa benar Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus hidup. Tetapi mereka disuap, ya, mereka dibayar untuk satu cerita palsu bahwa Yesus, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari. Ayat 15 berkata, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai kebenaran firman ini ditulis, masih orang percaya dengan berita itu. Dan ternyata berita itu diturunkan dari satu keturunan kepada keturunan berikut. Dan sampai sekarang benar ada orang yang memegang keyakinannya bahwa Yesus tidak bangkit dari antara orang mati karena cerita palsu, cerita bohong. Dan mereka tidak percaya kepada Yesus karena cerita bohong itu. Dan akhirnya tidak menerima keselamatan. Menjadi pertanyaan, mengapa mereka mau menceritakan cerita bohong? Mengapa mereka mau membuang kebenaran demi uang? Siapakah mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka adalah serdadu-serdadu. Mereka bukan umat Tuhan. Mereka nggak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak peduli tentang Allah. Mereka hidup semaunya mereka. Mereka adalah pasukan yang bukan penganut iman kepercayaannya kepada Allah yang hidup. Mengapa mereka mau membuang kebenaran? Karena mereka tidak memiliki kebenaran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama yang harus kita renungkan dalam perjalanan hidup ini, supaya kita jangan terjebak kepada tindakan membuang kebenaran, ya, kemudian membuat cerita palsu, cerita bohong. Yang pertama adalah bahwa orang yang melakukan cerita bohong atau membuang kebenaran adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Wajar dong para serdadu mau disuap buat cerita palsu, karena memang takut akan Allah tidak ada pada mereka. Orang yang tidak takut akan Tuhan tidak peduli apa akibat dari kebohongan yang dilakukan. Mereka tidak akan berpikir, kalau kita ciptakan cerita palsu, apa yang akan terjadi kepada generasi berikut. Mereka tidak berpikir hal itu. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak berpikir kalau orang-orang akhirnya percaya dengan cerita palsu kita, dan akhirnya mereka tidak percaya kepada Yesus, berarti mereka akan mati dan masuk neraka. Mereka tidak peduli. Orang yang tidak takut akan Allah tidak peduli dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi satu peringatan penting dalam hidup kita. Kalau kita berkata kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, jangan kita buang kebenaran. Jangan ciptakan cerita palsu. Ya, jangan buat cerita-cerita bohong yang akan menghancurkan kehidupan orang-orang banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat mengerikan. Dikatakan cerita ini tersiar. Cerita ini tersiar dari satu mulut kepada mulut yang lain. Terus menerus dari hari ke hari, bulan, tahun demi tahun. Terus menerus berapa banyak korban oleh karena cerita bohong ini. Apa serdadu itu berpikir untuk itu? Tidak. Mengapa? Karena mereka tidak takut akan Allah. Jadi orang-orang yang membuang kebenaran, orang-orang yang mau menciptakan cerita palsu, cerita bohong, ini orang-orang yang tidak takut akan Allah.
cerdas, tidak takut akan Allah. Memang mereka tidak peduli tentang Tuhan. Mereka belum mengenal siapa Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Allah, yang takut akan Tuhan, jangan mau kita tergoda, jangan mau kita terpancing untuk menciptakan satu cerita. Yang cerita itu adalah cerita palsu, cerita bohong. Kita harus berpikir, jika saya menceritakan cerita palsu, apa akibatnya di kemudian hari? Ada rumah tangga mengalami kehancuran karena ada cerita palsu masuk dalam rumah tangga, cerita bohong. Ada persekutuan hancur karena ada cerita bohong masuk dalam persekutuan itu. Ada gereja yang porak-poranda karena cerita bohong masuk ke dalam gereja itu. Ada sinode yang hancur berantakan karena ada cerita palsu masuk ke dalam itu. Dan orang-orang yang menceritakan cerita palsu sama seperti prajurit-prajurit yang tidak takut akan Allah. Kalau mereka takut akan Allah, mereka tidak akan mau disuap, mereka tidak akan mau membuat cerita palsu. Mereka akan mengatakan kebenaran. Kami melihat peristiwa itu, kami lihat batu itu terguling, dan kami lihat peristiwa yang dahsyat itu. Luar biasa, gempa itu kami tahu, kami rasakan, kami ada di situ. Tetapi mereka tidak takut akan Allah. Waktu mereka berjalan ke kota, bertemu dengan imam-imam kepala, tua-tua, kemudian terjadi perundingan untuk menghasilkan cerita palsu. Cerita yang akan menghancurkan dunia, menghancurkan banyak orang. Cerita yang menggagalkan orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan ini sangat fatal. Cerita palsu dapat membunuh orang. Cerita palsu itu, berita palsu itu hoax. Ini ngeri sekali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu negara bisa hancur karena ada cerita palsu. Cerita bohong. Ini sangat mengerikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, prajurit tidak takut akan Allah, tidak peduli dengan kebenaran. Dan saya merenungkan hal ini, mereka buang kebenaran itu. Karena apa? Di dalam diri mereka tidak ada kebenaran. Karena memang mereka tidak menyembah Allah yang benar. Kalau saudara menyembah Allah yang benar, saudara mengikuti Allah yang benar, kita percaya kepada Yesus, Yesus adalah kebenaran dan hidup, kita berjalan bersama dengan Yesus, bagaimana mungkin kita kompromi dengan ketidakbenaran? Bagaimana mungkin kita hidup dengan cerita kebohongan? Bagaimana mungkin kita dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menceritakan cerita palsu? Saya mau berkata, cerita palsu, cerita bohong itu dari si jahat, dari iblis, dari kuasa kegelapan. Di dalam Tuhan tidak ada kebohongan. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Di luar itu datangnya dari iblis. Pernahkah kita bercerita palsu? Pernahkah saudara cerita bohong? Tentu kita akan berkata jujur secara manusia. Pernah. Kenapa kita tergoda menceritakan cerita kebohongan? Pada saat itu kemungkinan iman kita sedang goncang. Pengenalan kita akan Allah mulai goncang. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita tidak memandang kepada kebenaran. Padahal kita tahu kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Semuanya terbuka. Bahkan dalam hati kita. Tuhan tahu. Sebelum kita mengungkapkan permintaan kita kepada Allah, Dia tahu isi hati kita. Saudara dan saya tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Amin. Amin. Saudara dan saya tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan katakan di hadapan Allah engkau tidak bisa bersandiwara. Halo, yang sedang bersandiwara? Yang sedang bersandiwara yang kita lakukan bertobat. Oh manusia, apakah manusia suka bersandiwara? Halo, di rumah ada sandiwara nggak ya? Bapak-bapak jujur, sandiwara nggak sama ibu-ibunya, istrinya?
Ya kadang-kadang Pak Pendeta, habis ceritanya di luar enak. Kalau diceritakan kan bahaya di rumah, jadi bersandiwara. Kami 2 malam 3 hari mengikuti seminar pasutri, pasangan suami istri, keluarga sejahtera. Dikatakan bapak-bapak atau ibu-ibu sama bapak-bapak dan ibu-ibu harus jujur. Kemudian ada pertanyaan, kalau jujur bisa membuat rumah tangga berantakan. Kok bisa? Kok bisa? Begini ceritanya. Ditanya, suami-suami, bapak-bapak ketemu mantan di luar, mantan pacar. Kemudian ditanya sama istri, Pak, apa tadi ketemu dengan mantan? Bapak-bapak saya tanya, saudara jujur atau tidak? Saudara jujur atau tidak? Oh iya, ketemu mana? Begitu. Aku bilang, oke, jujur bagus. Duduknya dekat-dekat atau jauh? Saudara mau jujur nggak? Padahal saudara duduk dekat. Hampir dekat. Saudara bilang, jangan, agak nekel dikit. Ambil sapu. Daripada kena sapu, ya Pak Sepri begitu nggak ya? Daripada kena sapu. Kali ini tiangnya gede lagi sapunya. Kayak disiapkan aja. Enggak Mam. Ketika kuliah dia, aku langsung menyingkir jauh. Menyingkir jauh. Atau enggak? Ada apa? Apa kabar? Kadang-kadang karena istri kan, apa kabar saya? Hati-hati. Coba lihat kiri kanan dan bilang hati-hati. Kita bisa tergoda masuk dalam kebohongan. Kita tidak sadar. Ada kuasa kegelapan yang masuk di dalam untuk menghancurkan, untuk memporak-porandakan hidup kita. Dan orang yang melakukan kebohongan, yang membuang kebenaran ini, orang yang tidak takut akan Allah. Pada saat kita tidak berpikir tentang Allah, disitulah kita bisa tergoda untuk berbohong. Kita buang kebenaran itu. Kita masuk dalam zona kebohongan, zona negatif yang bisa menghancurkan hidup kita. Dan secara tidak kita sadari, mulai bekerja. Kebohongan demi kebohongan mulai bekerja. Kebohongan yang satu akan ditutup dengan kebohongan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Inilah yang akan menghancurkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat menyedihkan. Cerita kebenaran yang semestinya disebarluaskan, yang semestinya diwartakan. Betul, Yesus bangkit dari antara orang mati. Betul, dia hidup. Betul, dia bisa memberikan keselamatan kepada kita. Halo Bapak, Ibu, Saudara, percayalah kepada Yesus. Karena Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia berkuasa. Dia perkataannya iya dan amin. Jadi kalau Yesus berkata, kita percaya kepada dia, kita akan selamat. Itu iya dan amin. Mestinya kita wartakan, bukan kita tutupi, bukan kita buang kebenaran itu. Mestinya kita sebarluaskan supaya lebih banyak lagi orang yang mendengar berita itu, percaya kepada Yesus, dan mereka selamat. Mereka tidak akan masuk neraka. Tetapi dengan berita yang diubahkan, yang dibuang kebenaran ini, lahirlah sebuah cerita. Dan cerita yang lahir ini membawa kepada maut. Karena cerita itu tidak membawa orang kepada Yesus. Justru cerita palsu yang disampaikan oleh serdadu. Cerita yang membuat orang tidak percaya kepada Yesus. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata, yang tidak percaya binasa, mati kekal, masuk neraka. Ngeri sekali. Menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk selalu takut akan Allah. Jangan mau membuang kebenaran. Walaupun kebenaran ketika kita pertahankan ada risiko. Betul ada risiko. Mungkin saudara tidak akan disukai karena saudara tetap berada dalam kebenaran. Mungkin saudara akan dizolimi, ditindas, dihina, mungkin juga dibunuh. Tapi tidak masalah. Oleh karena kebenaran, kita harus siap mati demi kebenaran. Amin.
Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, pertahankan kebenaran. Jangan buang kebenaran. Amin. Halo. Pak Pendeta, hanya kecil-kecil kok. Bohong-bohongnya kecil-kecil. Bohong kecil pun saudara sudah buang kebenaran. Kalau yang iya, kalau tidak, tidak. Berat banget ya. Saya mau berkata, berat. Tapi dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan mampukan saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Bukan dengan kuat gagah perkasa kita. Kekuatan saudara untuk tetap memegang kebenaran terbatas. Kekuatan saya untuk mempertahankan kebenaran dengan kekuatan diri sendiri terbatas. Pada akhirnya kita bilang, sudahlah, kalau hidup benarlah kalau begini caranya. Ya, ciptakan aja kebohongan-kebohongan yang penting aman. Kemudian kita berkata, alasannya adalah berhikmat. Padahal enggak, itu bohong, bukan berhikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang melakukan cerita bohong, yaitu membuang kebenaran, adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal Allah, tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Dan kita anak-anak Tuhan, di dalam diri kita ada Roh Kudus, di dalam diri kita ada kebenaran, dan kita takut akan Allah. Memang ada godaan untuk kita berbohong, ada godaan untuk kita buang kebenaran itu. Tetapi pertolongan Roh Kudus luar biasa. Sejauh kita membuka hati, mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mempertahankan kebenaran. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada cerita-cerita bohong yang sedang beredar saat ini, yang mau menggoncangkan iman kita, tindakan kita adalah jangan mau dibohongi. Jangan mau dibohongi. Saat ini cerita palsu banyak, cerita bohong banyak, pengajaran sesat sedang berkeliaran di mana-mana. Untuk itu pertahankan kebenaran, supaya kita tahu yang mana yang sesat, maka kita harus tahu mana yang benar. Ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, iman percaya kita kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kepada firman-Nya. Ketika ada pengajaran-pengajaran lain, cerita-cerita lain, cerita-cerita palsu yang di luar kebenaran ini, kita bisa berkata, itu palsu, saya tidak mau. Mengikuti ajaranmu saya tidak mau. Saya mau hanya mengikuti kebenaran firman Allah. Amin. Amin. Karena akhir-akhir ini banyak orang mulai bimbang. Bahkan ada orang gak percaya lagi kalau Alkitab ini firman Allah. Ada yang tidak percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada orang yang mulai mencari siapa sebenarnya Tuhan ini. Hati-hati Bapak Ibu. Tanda-tanda akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa para serdamu mau membuang kebenaran dan menciptakan satu cerita palsu? Karena orang yang melakukan cerita bohong atau membuang kebenaran adalah orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak merasa bersalah. Coba perhatikan, orang yang suka bohong, gak ada rasa bersalah di dalam dirinya. Nah, mengapa dia bohong? Dia mau ambil keuntungan sendiri. Dia mau enaknya saja. Bahkan dia siap merugikan orang lain demi kepentingannya sendiri. Wow, ini kebangatan. Dan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Tadi karena tidak takut akan Allah. Yang kedua karena mau mementingkan diri sendiri. Dan saya mau ingatkan, itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Serdadu-serdadu mengapa mau menceritakan itu? Bahkan cerita itu terus tersiar kemana-mana. Bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka dibayar. Diberikan uang. Enak? Dapat uang? Kasih cerita palsu? Oke, dibuat aja. Yang penting dapat uang. Hati-hati dengan keuntungan pribadi. Jangan sampai kita mau menciptakan cerita palsu, cerita bohong. Demi kepentingan kita. Demi uang. Demi posisi kita, demi jabatan kita, supaya kita dihargai, supaya kita merasakan kesenangan secara dunia. Kemudian kita buatlah cerita palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada.
Cerita-cerita palsu bisa masuk mulai dari rumah kita. Anak-anak mulai buat cerita palsu. Mungkin ada di antara kita waktu masih sekolah masih punya pengalaman kasih cerita palsu. Papa, mama, saya dapat buku paket IPS. Harganya 100.000. Karena papa mama baik, nggak pernah ngecek, kasih 100.000. Padahal harganya berapa? Yang pernah punya pengalaman berapa Bapak Ibu? Coba yang pernah punya pengalaman kasih tahu harganya berapa? Cuman 25.000. 75.000 kemana? Oh, kayaknya cuma Pak Pendeta yang punya pengalaman ya. Yang lain enggak ya? Yang lain jujur-jujur ya. Halo Bapak Ibu, jujur-jujur semua, amin. Puji Tuhan, gak ada yang amin. Iya, karena memang jujur mengakui kita semua pernah bohong. Tidak cerita palsu. Kenapa terlambat? Papa mama sudah nunggu di sawah, ini pengalaman. Mau jujur saja deh kalau begitu. Kok lambat? Iya, Pak, tadi sakit perut, jadi agak ke belakang dulu. Padahal nggak sakit perut. Apa? Main kelereng. Tunggu udah jam segini. Orang tua nunggu di sawah harus bawa serapan. Langsung lari-lari dulu. Kenapa lambat? Aduh, sakit perut tadi, Pak. Aduh, sakit benar. Karena orang tua takut nggak sakit. Kenapa? Setelah kita antar serapan untuk orang bekerja, kita pikir nggak dilihat kita. Setelah itu kita lari-lari, gitu. Bohongin gitu ya. Tahu-tahu di rumah, ini bohong ya. Ambil sapu lidi. Bagian mana yang harus dipukul? Siapa punya pengalaman di sini sering dipukul karena ketahuan berbohong? Coba angkat tangan, jujur deh. Ayo. Puji Tuhan, 1. Terima kasih, angkat turun tangan Pak. Saya melihat yang jujur di sini cuma 1. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Jujur, kita pernah dipukul karena kejahatan kita, karena kebohongan kita. Angkat tangan, saya mau jujur. Aku pernah. Saya sebagai pendeta, aku pernah. Sudah mulai bertobat. Yang lain masih mengeraskan hati. Masih mempertahankan kebohongan, silakan. Saya bohong, ketahuan dan saya digebukin orang tua saya. Saya ngaku. Siapa di antara kita yang pernah senasib? Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang lain terserah, mungkin di rumah baru ngaku. Saya mau tanya bapak-bapak, jangan takut nanti berantem di rumah. Siapa yang pernah bohong sama istrinya? Katakan. Saya tidak katakan. Saya mau tanya. Bapak-bapak, yang merasa dirinya bapak-bapak punya istri, katakan. Siapa yang pernah bohong istrinya? Katakan. Ibu-ibu tutup mata. Sekarang gantian. Kalau tadi lihat mamanya, katakan saya gantian sekarang. Ibu yang pernah bohong suami, katakan. Dia kalau dia tidak, kalau tidak. Kalau dia kemudian saudara katakan tidak sama dengan saudara. Jangan ciptakan cerita bohong. Ibu-ibu yang pernah bohong suami, walau suami di belakang, kalau suami di belakang itu gimana? Bu saya bilang ini suami saya di belakang. Enggak. Kalau terjadi perang dunia panggil nanti saya. Pak Pendeta, saya sudah jujur di gereja jujur. Akhirnya di rumah kami bengkali. Enggak lah, kayak gitu. Kalau bengkak kita panggil ke gereja lagi. Coba tunjukkan di hadapan Tuhan cara buat bengkak istri gimana. Oh gini Pak Pendeta. Akhirnya nanti ibu berkata, inilah Pak Pendeta ini, suruh saya jujur. Akhirnya kan bengkak. Kemudian ada juga istri yang galak. Suami jujur, inilah Pak Pendeta, saya lari-lari ditonton orang. Kenapa istri bawa parah? Tidak. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kebenaran akan nyata. Kebohongan akan tersingkap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan mau hanya untuk mempertahankan kebenaran diri sendiri. Akhirnya mengabaikan kebenaran. Ini sangat mengerikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menghindari kebohongan. Jangan buang kebenaran itu. Jangan buang kebenaran itu. Kebohongan-kebohongan yang mulai menggoda kita, tolak dalam nama Yesus. Saya tidak butuh uangmu. Saya tidak butuh posisi yang kau berikan. Hanya untuk posisi, untuk jabatan ini, saya harus ciptakan kebohongan. Oh tidak, ambil itu jabatan, ambil itu uang, ambil itu hadiah-hadiahmu, ambil. Saya mau hidup di dalam kebenaran. Sebab satu waktu segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini yang mengerikan. Ada banyak orang yang tidak menyadari hal ini.
bahkan menyatakan dirinya sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, menciptakan kebohongan-kebohongan hanya untuk posisi, hanya untuk uang, hanya supaya kelihatan hebat. Ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jangan pernah kita mau dengan hal itu. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Kemudian kita ciptakan kebohongan. Segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan. Tuhan tidak kompromi dengan kebohongan. Saudara yang terkasih dalam cerita dari serdadu ini sangat mengerikan, mendukakan hati Allah dan menghancurkan hidup banyak orang. Dan itu yang terjadi kalau kita buang kebenaran, mendukakan hati Allah, ya, dan menghancurkan hidup orang lain. Kita harus mau berkata iya kalau iya, tidak kalau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak membuang kebenaran, supaya kita tidak terjebak untuk membuat cerita-cerita palsu, cerita-cerita bohong? Yang pertama, kita harus memiliki rasa takut akan Allah. Pegang kebenaran. Aku mau pegang kebenaran. Aku takut akan Allah. Yang kedua, kita harus menghindari tindakan-tindakan mementingkan diri sendiri, akhirnya mengabaikan kebenaran. Jangan menghalalkan segala cara demi keuntungan sendiri, demi uang, demi posisi, demi jabatan kita. Segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika kita pernah melakukannya, tangan Tuhan terbuka untuk kita datang bertobat, memperbaharui hidup kita. Mari beri dirimu diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita